Materi ekonomi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang indeks harga dan inflasi. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan dari adanya indeks harga. Indeks harga adalah suatu ukuran yang menunjukkan perubahan harga dari waktu ke waktu. Dengan tujuannya yang pertama adalah menentukan harga dalam perdagangan. Jadi dengan adanya indeks harga, pedagang bisa menentukan harga jual barang agar bisa mendapatkan keuntungan. Tujuannya yang kedua adalah membandingkan kemajuan ekonomi. Dengan adanya indeks harga ini, perekonomian negara bisa dinilai kualitasnya. Seperti misalnya, dengan harga yang murah atau mahal, barang tersebut yang dihasilkan bisa memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, tujuannya adalah menetapkan pola kebijakan ekonomi. Dengan adanya indeks harga, pemerintah dapat menentukan kebijakan harga untuk produsen seperti dengan kebijakan HET, yaitu harga eceran tertinggi. Dan tujuannya yang terakhir adalah dasar penetapan atau perubahan gaji. Dengan adanya indeks harga ini diharapkan distribusi pendapatan secara adil dan merata sehingga tidak terjadi adanya ketimpangan. Jenis yang pertama adalah indeks harga perdagangan besar atau bisa juga disebut dengan indeks harga produsen, yaitu indeks harga yang menunjukkan perubahan harga dari pembelian barang oleh pedagang besar. Jadi ini menunjukkan perubahan harga barang yang dibeli oleh pedagang besar atau oleh seperti misalnya grosir. Yang kedua, ada jenis indeks harga yang disebut dengan IHK atau indeks harga konsumen, yaitu perubahan harga barang konsumsi seperti harga makanan, harga minuman, harga pakaian, dan lain sebagainya yang merupakan jenis-jenis barang konsumsi. Ada juga indeks harga yang dibayar dan diterima petani untuk biaya hidup maupun biaya produksi. Jadi indeks harga ini adalah perubahan harga yang menunjukkan hasil pertanian itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga dari hasil pertanian itu petani bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada dua cara untuk bisa menghitung dan mengetahui indeks harga. Yang pertama dengan cara indeks harga tak tertimbang, yaitu dengan mempertimbangkan atau memperhitungkan harganya saja tanpa ada faktor lain. Nah, rumusnya adalah IH sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100. Sedangkan ada cara yang kedua itu disebut dengan indeks harga tertimbang, yaitu memperhitungkan indeks harga dengan mempertimbangkan harganya dan faktor lain yaitu jumlah barang. Ada dua cara dengan indeks harga last payers dan indeks harga pasce. Indeks harga last payer mempertimbangkan jumlah barang tahun sebelumnya untuk bisa mengetahui nilai indeks harga. Sedangkan indeks harga pasce mempertimbangkan jumlah barang tahun yang dihitung atau tahun yang ingin kita ketahui jumlah indeks harganya. Nah, di sini rumus indeks harga last payer atau disebut dengan IHLA sama dengan sigma PN dikali QO dibagi sigma PO dikali QO dikali 100, atau menghafalnya dengan cara yang mudah yaitu IHLA sama dengan sigma PINPO dibagi sigma POKO dikali 100. Sedangkan untuk indeks harga pasce mempertimbangkan jumlah barang tahun sekarang atau tahun yang dihitung dengan rumus IHPA sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma PO dikali QN dikali 100, atau dengan cara sederhananya IHPA sama dengan sigma PINKIN dibagi sigma POKIN dikali 100. Nah, ini keterangannya adalah PN itu harga tahun yang dihitung atau harga barang tahun sekarang yang ingin kita ketahui. Sedangkan PO adalah harga barang tahun lalu. Dan QN itu adalah jumlah barang tahun sekarang atau tahun yang sedang dihitung. Sedangkan QO adalah jumlah barang tahun lalu atau tahun sebelumnya. Jadi bedanya dalam jumlah barangnya kalau indeks harga yang tertimbang. Kalau last payer mempertimbangkan jumlah barang tahun sebelumnya, sedangkan pasce mempertimbangkan jumlah tahun sekarang atau tahun yang sedang dihitung. Indeks harga merupakan indikator dalam mengetahui tingkat inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu.
karena beberapa faktor dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Sering dengar kan kata inflasi? Nah, inflasi itu adalah kenaikan harga yang kadang kita rasakan harganya jadi mahal atau harganya tiba-tiba jadi tinggi dari harga sebelumnya. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Yang pertama adalah jumlah uang beredar dalam masyarakat terlalu banyak atau CUB dalam masyarakat terlalu banyak. Di sini maksudnya adalah konsumen memiliki uang yang banyak atau pendapatannya tinggi atau misalkan memiliki penghasilan yang memang sedang banyak sehingga akhirnya meningkatkan daya belinya dan juga melakukan permintaan terhadap barang dan jasanya juga yang meningkat, sehingga memaksa produsen pun untuk bisa memperbanyak hasil produksinya agar bisa memenuhi kebutuhan atas permintaan yang dilakukan oleh konsumen. Penyebab yang kedua adalah permintaan masyarakat yang meningkat. Nah, ini berkaitan dengan faktor yang pertama tadi. Ketika masyarakat memiliki pendapatan yang banyak atau uang yang banyak, akhirnya meningkatkan daya belinya untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga menyebabkan juga faktor yang ketiga, yaitu penawaran produsen menurun. Ketika permintaan masyarakat banyak, tapi barang yang dihasilkan oleh produsen sedikit, maka produsen akan mengeluarkan barang yang seadanya saja. Barang yang ada dijual dengan harga yang tinggi karena bersaing dengan produsen yang lain agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, biasanya kita mendapatkan dua barang itu dengan harga 2.000, tapi ketika inflasi kita bisa mendapatkan hanya satu barang dengan harga 2.000 itu. Nah, itu adalah penyebab terjadinya inflasi. Inflasi pun memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama ada yang disebut dengan inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Ada 4. Yang pertama disebut dengan inflasi ringan, yaitu keparahannya berada pada angka 10% per tahun atau di bawah 10% per tahun. Dan yang kedua ada inflasi sedang, yaitu keparahannya berada dalam angka 10% sampai 30% per tahun. Ada juga yang disebut dengan inflasi berat, yaitu keparahannya berada antara angka 30% hingga 100% per tahun. Dan ada juga inflasi yang sangat berat atau disebut juga dengan hyperinflation, yaitu keparahannya dengan angka di atas 100% per tahun. Nah, inflasi ini atau hyperinflation ini pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998, terjadi krisis ekonomi, sehingga akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden karena didemo oleh para mahasiswa seluruh Indonesia. Nah, ini adalah inflasi yang sangat berat yang dialami oleh Indonesia, sehingga sangat parah sekali kejadiannya pada saat itu. Nah, itu adalah jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Selanjutnya, jenis inflasi berdasarkan sumber asalnya. Ada yang disebut dengan inflasi luar negeri dan juga inflasi dalam negeri. Inflasi luar negeri itu adalah kenaikan harga barang di luar negeri atau kenaikan harga barang-barang yang sering kita impor. Sedangkan inflasi dalam negeri yaitu kenaikan harga yang terjadi di dalam negeri. Adapun jenis-jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, inflasi karena kenaikan permintaan atau disebut juga demand pull inflation. Bisa dilihat dalam kurva bahwa pada saat harga barang 2.000, masyarakat melakukan permintaan terhadap 2 barang. Tapi ketika masyarakat menginginkan 3 barang, maka harganya menjadi naik, yaitu sebesar Rp3.000, disesuaikan dengan permintaan. Dan yang kedua, inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi atau disebut juga dengan cost push inflation. Dalam kurva bisa dilihat bahwa pada tingkat harga Rp2.000, produsen menghasilkan barang sebanyak 3 barang saja. Tapi ketika biaya produksinya naik menjadi, misalkan bahan bakunya naik harganya, maka harganya barangnya menjadi naik dari 2.000 menjadi 3.000. Tapi barang yang dihasilkan oleh produsen menjadi berkurang dari 3 menjadi 2. Bisa dilihat perbedaannya dalam kurva yang pertama, kurva permintaan. Di situ hanya kurva permintaannya saja yang bergeser garisnya, yaitu dari angka 2 ke angka 3.
sedangkan kurva penawarannya garisnya itu tetap tidak berubah. Dan dalam kurva yang satu lagi, kurva penawaran, di sini kurva penawarannya yang berubah dari angka 3 bergeser ke angka 2, menjadi lebih sedikit jumlah barang yang dihasilkannya, sedangkan harganya menjadi naik. Dan di sini permintaan dari masyarakat tidak berubah. Yang ketiga, berdasarkan penyebabnya ada inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah. Ketika masyarakat memiliki banyak uang atau pendapatannya tinggi, maka dia akan melakukan permintaan yang tinggi pula, tapi tidak sepadan dengan jumlah barang yang dihasilkan oleh produsen yang lebih sedikit dari harganya, malah harganya yang lebih mahal. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya inflasi. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi berdasarkan laju kecepatannya. Ada yang disebut dengan inflasi lambat, yaitu inflasi yang kecepatannya berada antara angka di bawah 5%. Dan yang kedua ada inflasi cepat, yaitu inflasi yang kecepatannya antara angka 5 sampai 10%. Dan yang terakhir ada inflasi meroket, yaitu inflasi yang kecepatannya di atas 10%. Artinya kenaikan harganya bisa lambat, bisa cepat, dan juga bisa meroket. Nah, yang meroket ini yang hampir tidak bisa dikendalikan dengan kebijakan apapun, karena naiknya harga ini membuat masyarakat semakin akhirnya susah untuk bisa memenuhi kebutuhan. Yang terakhir ada jenis inflasi berdasarkan cakupan pengaruhnya. Ada yang disebut dengan inflasi tertutup, yaitu kenaikan harga pengaruhnya hanya terjadi pada satu atau dua barang saja. Ada juga inflasi terbuka, yaitu kenaikan harga yang mempengaruhi semua barang. Ada juga inflasi tak terkendali, yaitu kenaikan harga mempengaruhi semua barang dan harga terus naik secara terus-menerus. Akhirnya sulit dikendalikan oleh kebijakan. Ada 3 teori yang menjelaskan tentang inflasi, yaitu teori kuantitas, teori Keynes, dan teori struktural. Teori kuantitas menyatakan bahwa inflasi terjadi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak. Sudah dijelaskan sebelumnya dalam penyebab inflasi. Teori Keynes menjelaskan bahwa inflasi terjadi karena manusia ingin hidup di luar kemampuan ekonominya atau konsumtif. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan inflasi karena permintaan terlalu banyak, sama dengan penyebabnya yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Dan juga ada teori struktural yang menyatakan bahwa inflasi terjadi karena produsen tidak dapat memenuhi tingginya permintaan akibat pertambahan jumlah penduduk, sehingga perekonomian menjadi kaku. Jadi permintaan banyak tapi barang yang dihasilkan sedikit. Cara menghitung inflasi bisa menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu laju inflasi sama dengan IHTD dikurangi IHTL dibagi IHTL dikali 100%. IHTD adalah indeks harga tahun sekarang atau tahun yang sedang dihitung, sedangkan IHTL adalah indeks harga tahun lalu atau tahun sebelumnya. Jadi, indeks harganya tergantung apa yang ingin kita ketahui dalam laju inflasinya. Misalkan kita ingin mengetahui indeks harga konsumen, berarti rumusnya IHKTD dikurangi IHKTL dibagi IHKTL dikali 100%. Contoh, diketahui IHK tahun 2006 adalah 117,7, IHK tahun 2007 adalah 119,5. Hitunglah laju inflasi pada tahun 2007, berarti rumusnya adalah laju inflasi sama dengan IHKTD dikurangi IHKTL dibagi IHKTL dikali 100%. Artinya, 119,5 dikurangi 117,7 dibagi 117,7 dikali 100%, maka bisa diketahui bahwa laju inflasi tahun 2007 sebesar 1,53%. Jadi sekali lagi, rumus laju inflasi tergantung indeks harganya yang ingin diketahuinya, indeks harga jenis apa indikatornya. Dampak inflasi bisa positif, bisa juga negatif. Dampak positif dirasakan yang pertama bagi pengusaha, karena positifnya pada saat inflasi bagi pengusaha, penerimaan akan melebihi biaya produksi, sebab harga sedang naik, artinya produsen bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi meskipun barang yang dihasilkan sedikit.
Nah, di sini kondisinya dalam inflasi yang ringan, jadi biaya produksi bisa ditekan. Dan juga bagi debitur, positifnya adalah dia penerima utang, jadi dia akan bayar utang lebih rendah nilainya karena pada saat inflasi suku bunga kredit sedang turun dan yang dinaikkan adalah suku bunga tabungan. Jadi masyarakat yang sedang mempunyai utang, mereka akan merasakan lebih untung karena kreditnya atau pinjamannya itu dibayar oleh mereka dengan nilai yang lebih kecil. Dan bagi perekonomian nasional, dampak positifnya adalah tabungan meningkat karena suku bunga tabungan sedang naik. Dan juga dampak negatifnya bagi masyarakat atau konsumen yang pendapatannya tetap. Karena ketika harga naik, pendapatan mereka tetap atau tidak berubah, maka daya beli konsumen menurun karena masyarakat atau konsumen mencoba untuk berhemat dan bisa memenuhi kebutuhan secukupnya saja. Dan bagi kreditur atau pemberi utang, dia akan menerima pelunasan utang dari yang meminjam itu lebih rendah nilainya daripada saat meminjamkan karena suku bunga kredit sedang diturunkan, jadi dia akan merugi. Dan juga bagi perekonomian nasional akan terjadi ketimpangan pendapatan masyarakat yang tidak merata dan adil sebab perekonomian sedang labil atau sedang sifatnya naik turun. Bisa jadi permintaan naik tapi penawaran turun. Nah, itulah akhirnya yang bisa merugikan perekonomian. Inflasi berkaitan dengan harga yang dipengaruhi oleh jumlah uang beredar atau disebut juga dengan penawaran uang, yaitu sejumlah uang yang ditawarkan dan diedarkan oleh pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan. Penawaran uang ini terjadi dua hal, yaitu penawaran uang kartal dan juga penawaran uang giral atau jumlah uang yang beredar dalam bentuk kartal dan juga giral. Uang kartal itu mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sedangkan uang giral adalah mata uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa cek, giro, biliet, dan lain-lain. Penawaran uang disebut juga dengan istilah jumlah uang beredar atau JUB. Dan JUB bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Namun ketika JUB bertambah maka akan menyebabkan inflasi atau kenaikan harga. Tapi ketika JUB berkurang maka akan menyebabkan deflasi atau penurunan harga. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama adalah faktor tingkat suku bunga. Suku bunga di sini ada suku bunga tabungan dan juga suku bunga kredit. Masyarakat akan lebih memilih suku bunga tabungan ketika suku bunga tabungannya naik dan jumlah uang beredar pun akan berkurang. Sebab masyarakat menganggap dengan tabungan yang dia miliki akan menghasilkan keuntungan di masa depan. Dan ketika suku bunga kredit naik atau suku bunga pinjaman naik, masyarakat memilih untuk tidak melakukan pinjaman atau melakukan kredit karena nantinya dia akan membayar bunga cicilannya semakin mahal. Yang kedua, faktor pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka jumlah uang yang beredar atau penawaran uang harus diturunkan. Karena kalau uang terus ditambah di masyarakat, maka masyarakat akan bersifat konsumtif. Dan ketika masyarakat memiliki pendapatan yang rendah, maka jumlah uang yang beredar atau penawaran uang harus ditingkatkan karena supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat agar masyarakatnya memiliki uang. Faktor yang ketiga adalah jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk bertambah, maka jumlah uang yang beredar atau penawaran uang juga harus ditambah. Karena ketika jumlah orang bertambah dalam suatu wilayah, itu pasti akan meningkatkan kebutuhannya juga, makanya harus punya uangnya juga, makanya JUB-nya harus bertambah dan juga berlaku sebaliknya. Ketika jumlah penduduknya sedikit, maka jumlah uang yang beredar pun harus diturunkan supaya masyarakat tidak bersifat konsumtif. Dan faktor yang keempat adalah produktivitas dan pendapatan nasional. Produktivitas itu sejumlah barang yang dihasilkan secara keseluruhan atau diakumulasi. Jadi ketika produktivitas meningkat, maka jumlah uang yang beredar pun harus ditingkatkan supaya masyarakat bisa membeli barang-barang yang dihasilkan oleh produsen dan berlaku sebaliknya. Ketika produktivitas menurun, maka jumlah uang yang beredar pun harus diturunkan supaya tidak terjadi barang yang sangat banyak sehingga permintaannya bisa teratasi. Dan faktor yang kelima adalah letak geografis. Jadi ketika di suatu negara banyak wilayah-wilayah yang jauh, maka jumlah uang yang beredar pun harus sampai ke wilayah yang jauh tersebut. Dan jumlah uang beredar harus diberikan secara merata kepada setiap wilayah yang ada di suatu negara.
Dan faktor yang keenam adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Jadi penguasaan iptek ini harus bisa dipahami oleh masyarakat suatu negara, karena ketika penguasaan iptek canggih, maka akan menghasilkan jumlah uang beredar atau penularan uang akan dihasilkan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada globalisasi ekonomi. Ini berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor. Jadi ketika kegiatan ekspor meningkat, maka jumlah uang yang beredar pun harus ditingkatkan supaya bisa menghasilkan keuntungan. Dan ketika impor meningkat, maka jumlah uang yang beredar harus diturunkan supaya tidak terlalu melakukan banyak impor. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya kita akan membahas tentang permintaan uang, yaitu sejumlah uang yang ingin dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk tunai pada periode tertentu untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang yang pertama tingkat suku bunga. Ketika tingkat suku bunga pinjaman naik atau suku bunga kredit naik, maka permintaan uang akan menurun. Mengapa? Karena masyarakat memilih untuk tidak meminjam uang atau tidak melakukan permintaan uang karena nanti dia akan membayar bunga pokok cicilannya itu sangat tinggi. Faktor yang kedua adalah faktor pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat naik atau tinggi, maka permintaan uang menurun. Mengapa menurun? Karena masyarakat sudah memiliki uang sehingga dia bisa memenuhi kebutuhannya. Berbanding terbalik ketika masyarakat pendapatannya berkurang atau sedikit, maka dia akan melakukan permintaan uang dan akhirnya permintaan uang pun menjadi bertambah. Mengapa? Karena dia ingin memiliki uang untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Faktor yang ketiga adalah faktor kekayaan masyarakat. Kekayaan masyarakat bertambah, maka permintaan uang berkurang. Tapi kekayaan masyarakat berkurang, maka permintaan uang bertambah. Ada juga faktor keempat, tingkat harga umum. Ketika harga barang naik, maka permintaan uang pun naik karena masyarakat ingin menyesuaikan uangnya untuk bisa membeli barang dengan harga yang tinggi tersebut. Dan ketika harga turun, maka permintaan uang pun akan turun. Fasilitas kredit adalah faktor yang kelima. Di sini berkaitan dengan tingkat suku bunga kredit tadi. Ketika suku bunga kreditnya naik, maka permintaan uang menurun. Tapi ketika suku bunga kreditnya turun, maka permintaan uang akan naik. Dan juga sistem pembayaran yang berlaku, maka akan mempengaruhi permintaan uang juga. Kalau sistem pembayarannya tunai, maka uang yang diminta juga akan semakin banyak. Tapi ketika sistem pembayarannya non-tunai, maka permintaan uang semakin sedikit. Ada seorang tokoh ekonomi bernama John Maynard Keynes atau J.M. Keynes. Dia mengatakan bahwa ada 3 motif seseorang ingin memiliki uang. Yang pertama adalah motif transaksi. Jadi seseorang melakukan permintaan uang adalah untuk melakukan transaksi atau pembelian barang dan jasa. Ada juga motif yang kedua, yaitu motif berjaga-jaga. Jadi ketika seseorang melakukan permintaan uang, motifnya adalah untuk berjaga-jaga atau untuk menyimpan sebagian uangnya agar mempersiapkan untuk hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang tidak terduga. Dan juga motif seseorang untuk memiliki uang yang terakhir adalah untuk spekulasi atau untuk ekspektasi atau anggapan di masa depan. Jadi maksudnya seseorang ingin memiliki uang itu supaya dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih di masa depan. Misalnya dia berinvestasi terhadap emas atau tanah, berharap bahwa nanti emas atau tanahnya dijual, dia akan memiliki uang yang lebih banyak. Nah, itu adalah tentang permintaan uang. Ada teori yang menjelaskan tentang hubungan permintaan dan penawaran uang. Teori yang pertama disampaikan oleh Irving Fisher. Menurutnya, nilai uang dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, kecepatan peredaran uang, dan transaksi dagang yang dilakukan oleh masyarakat. Atau jika dinyatakan dalam rumus, maka hubungannya adalah M dikali V sama dengan P dikali T. M adalah simbol untuk money atau JIB, V adalah simbol untuk velocity atau kecepatan peredaran uang, dan P adalah simbol untuk price atau harga, sedangkan T adalah simbol untuk trade atau volume dagang. Dan teori yang kedua disampaikan oleh John Maynard Keynes, berhubungan dengan motif seseorang untuk memiliki uang. Yang pertama tadi sudah kita ketahui ada motif transaksi, yaitu untuk memudahkan kegiatan ekonomi sehingga masyarakat bisa melakukan jual beli barang dan jasa. Dan yang kedua motif berjaga-jaga.
adalah untuk persiapan hal-hal yang tak diinginkan atau hal-hal yang tidak terduga. Yang ketiga adalah motif spekulasi, yaitu untuk bisa menghasilkan keuntungan dengan cara berinvestasi. Nah, itu adalah dua teori yang biasanya digunakan untuk bisa lebih memahami hubungan antara permintaan dan penawaran uang. Inflasi bisa diatasi dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama disebut dengan kebijakan moneter, yaitu kebijakan pemerintah dalam mengatur jumlah uang yang beredar melalui Bank Indonesia. Adapun instrumen dari kebijakan moneter yang pertama ada yang disebut dengan kebijakan diskonto atau kebijakan dalam pengaturan tingkat suku bunga, baik suku bunga kredit maupun suku bunga tabungan. Nah, ketika inflasi, suku bunga akan dinaikkan, dan ketika deflasi, suku bunga akan diturunkan. Dan instrumen yang kedua adalah kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu kebijakan pemerintah dalam pengaturan surat-surat berharga. Ketika inflasi, pemerintah akan menjual SPI atau Sertifikat Bank Indonesia atau juga surat-surat berharga lainnya yang bisa menghasilkan uang. Dan ketika deflasi, maka pemerintah akan membeli SPI atau surat berharga atau sertifikat Bank Indonesia. Instrumen yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas minimum, yaitu kebijakan pemerintah dalam pengaturan kas yang ada di bank-bank umum. Ketika inflasi, maka pemerintah akan menaikkan cadangan kas di bank-bank umum. Dan ketika deflasi, maka pemerintah akan menurunkan cadangan kas yang ada di bank-bank umum. Cadangan kas ini adalah sebagian uang yang harus disisihkan atau disimpan untuk bisa menjadi kas di bank-bank umum. Dan yang terakhir adalah instrumen kebijakan kredit selektif. Jadi ada kredit ketat di sini. Kredit ketat di sini maksudnya pembatasan kredit dengan syarat 5C. 5C itu adalah karakter, capability, capital, collateral, dan juga condition of economy dari masyarakat itu sendiri, supaya pemberian kredit tidak terlalu banyak. Cara mengatasi inflasi yang kedua dilakukan dengan menetapkan kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah dalam mengatur pendapatan dan belanja negara. Hal ini berkaitan dengan pengaturan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Adapun instrumen kebijakan fiskal yang pertama adalah kebijakan sistem pajak, yaitu pengaturan sistem pajak, karena pajak merupakan pemasukan dan pendapatan negara yang paling utama yang bisa mendukung APBN. Ketika inflasi, nilai pajak akan dinaikkan kepada masyarakat sebab supaya jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang. Dan ketika deflasi, maka nilai pajak akan diturunkan sebab supaya jumlah uang yang beredar di masyarakat bisa bertambah. Kebijakan yang kedua adalah instrumen kebijakan belanja negara atau pengaturan belanja negara. Saat inflasi, pemerintah akan menurunkan nilai pengeluaran atau menurunkan jumlah pembelanjaan negara sebab jumlah uang beredar di masyarakat sangat banyak sehingga pemerintah harus fokus untuk bisa mengatasi jumlah uang yang beredar yang banyak itu sehingga dengan meningkatkan pendapatan. Dan ketika deflasi, nilai pembelanjaan negara atau pengeluaran pemerintah dinaikkan karena supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, itu adalah cara mengatasi inflasi dengan kebijakan fiskal. Ada cara lain untuk bisa mengatasi inflasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini disebut dengan kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Jadi kebijakan di luar pengaturan jumlah uang beredar dan juga di luar pengaturan APBN. Yang pertama ada kebijakan upah. Ketika inflasi, pendapatan masyarakat atau upah akan diturunkan. Mengapa? Supaya masyarakat tidak bersifat konsumtif dan tidak melakukan permintaan terhadap barang dan jasa yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang. Ada juga kebijakan hasil produksi. Ketika inflasi, hasil produksi harus bisa dinaikkan. Mengapa? Karena ada permintaan yang tinggi dari masyarakat atau dari konsumen, sehingga kebutuhan barang dan jasa harus bisa terpenuhi meskipun harganya sedang naik. Ada juga kebijakan harga maksimum dengan menetapkan HET atau harga eceran tertinggi. Jadi pemerintah menetapkan kebijakan ini supaya para produsen dan pedagang tidak menetapkan harga seenaknya, apalagi menetapkan harga yang terlalu tinggi dan bisa merugikan masyarakat, sehingga ada kebijakan harga yang paling tinggi atau kebijakan harga maksimum atau HET, harga eceran tertinggi.
Nah, ini adalah gambaran kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengatasi inflasi secara umumnya. Nanti di bab selanjutnya akan dibahas satu persatu secara lebih detail tentang kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, demikianlah penjelasan materi tentang indeks harga dan inflasi. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga bisa dipahami oleh kalian yang sedang mempelajarinya. Dan salam oikos nomos.